hati nih. Kesian kok kadang-kadang saya lihat nih. Orang-orang yang sakit hati nih. Gerombolan-gerombolan hidupnya tiap hari gelisah ngereneng. Melihat kemajuan Indonesia, dia sakit hati. Ibu, saya dengarkan dengan baik. Sangat jahat. Loh, jangan. Sangat jahat. Kalau pemerintah membiarkan ketika PHK dalam kondisi mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa masuk ke pasar kerja, tidak bisa mengembangkan usaha, menjadi seorang wirausahawan, itu pasti sangat jahat. Betul, pasti setuju. Sangat jahat. Nah, masalahnya pemerintah itu hadir ketika teman-teman mengalami PHK dengan program baru yang disebut dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan yang diberikan ketika teman-teman mengalami PHK ini adalah program baru yang menyempurnakan. Loh, kalau saya PHK terus piye kan gitu kan? Ya terus piye. Maka pemerintah hadir dengan program baru. Apakah memang harus dikeluarkan ketika memasuki 56 tahun? Tidak sepenuhnya benar. Oh, itu karena benar. Ya kan tadi kan itu kan meninggal ternyata sebelum 56 tahun boleh. Kemudian cacat tetap juga bisa mencairkan meskipun belum berusia 56 tahun. Kemudian ketika dia peserta ini sudah menjadi peserta selama 10 tahun, dia berhak mengeluarkan berhak itu dia terserah mau dikeluarkan atau tidak gitu kan. Jadi dia berhak untuk mendapat mencairkan uangnya dia 30% untuk kepentingan dari nilai dia, uangnya dia dan pengembangannya pasti. 30% untuk perumahan dan 10% untuk kebutuhan lainnya. Jadi artinya kan berarti tidak masuk 56 tahun. Ketika dia sudah ngeyur selama 10 tahun, dia memiliki hak itu dan dia punya manfaat baru, manfaat layanan tambahan. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk uang muka rumah, dia juga bisa untuk kredit rumah, dia untuk renovasi juga bisa dengan KPR yang lebih rendah. Halo Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat, perkenankan nama saya Dr. Hotman Paris yang sudah bekerja 36 tahun sebagai pengacara khususnya dalam bisnis internasional. Saya 10 tahun lebih bekerja sebagai asisten dari berbagai pengacara bule, tapi kemudian 10 tahun berikutnya saya bekerja sebagai pimpinan membawahi banyak pengacara bule. Dan selama puluhan tahun saya berpartner dengan Dr. Nono Anwar Makarim, doktor hukum dari Harvard Law School yang adalah bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Dan kemudian saya bertahun-tahun bekerja sebagai lawyer di kantor pengacara terbesar di Australia, Sydney, yang jumlah pengacaranya 700 orang. Inti pokoknya adalah Ibu Menteri, dalam membuat peraturan harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Coba renungkan, si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun, tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih, uang itu masuk dalam jaminan hari tua dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32,
Bisa saja dia selama menunggu 24 tahun sudah jatuh miskin, sudah pengangguran. Ya, lagi pula kalau memang ada undang-undangnya yang selaras dengan peraturan ibu, harusnya segera undang-undang itu dirubah agar berkeadilan. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya, memang ada berbagai jaminan, ya, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun, karena itu adalah uang dia, nggak ada alasan apapun untuk menahan uang tersebut, apalagi misalnya sampai menahan puluhan tahun. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa, ingat kasus Asabri, kasus asuransi Jiwasraya, walaupun diawasi oleh OJK reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal, dan akhirnya hilang itu semua uang. Tolong hati-hati Bu. Sekali lagi, ini adalah uang dari si buruh tersebut, uang dari si pegawai tersebut. Ya, benar-benar tidak ada alasan untuk menahan puluhan tahun. Salam Hotman Paris. Halo semua ketua, wakil ketua dan anggota DPR di Komisi 9 DPR. Di Komisi 9 DPR. Jutaan buruh atau pekerja bekerja, dan atas gajinya tiap bulan tentu dibayarkan pajak oleh majikan masuk ke kas negara. Jadi dari keringat buruh tersebut, dari keringat pekerja, dibayarkan pajak ke kas negara. Itulah yang dipakai oleh negara untuk membayar gaji dan tunjangan dan fasilitas mewah dari para anggota DPR di Komisi 9. Dari situlah uang yang Anda nikmatin setiap bulannya. Makanya inilah saatnya para komisi anggota DPR Komisi 9 penuhi kewajibannya. Panggil Menteri Tenaga Kerja, cabut itu peraturan yang mengharuskan tunjangan hari tua, jaminan hari tua hanya bisa diambil pada umur 56 meskipun si buruh tersebut di PHK pada usia muda. Padahal dalam waktu yang bersamaan sekarang ini masih berlaku peraturan pemerintah nomor 60 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, yang dalam penjelasannya jelas-jelas menyebutkan bahwa kalau memang karena PHK maka disamakan dengan seolah pensiun, dan oleh karenanya begitu di PHK maka si pekerja tersebut berhak mengambil jaminan hari tua. Peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Pak Jokowi tersebut mantap, sangat berkeadilan. Tapi kenapa kok menterinya mengeluarkan peraturan yang berbeda? Terlepas dari redaksi undang-undang yang mungkin begitu redaksinya, itulah tugas Komisi 9, rubah itu undang-undang nomor 40, rubah agar berkeadilan. Itu uang adalah potongan gaji dari si pekerja, si buruh. Di mana logikanya kalau harus menahan puluhan tahun? Sementara dia mungkin bisa saja jadi pengangguran. Hormat saya kepada Komisi 9 agar segera bertindak. Ya, agar segera bertindak. Ya, ingat, semua fasilitas yang Anda nikmatin itu adalah
berasal dari uang pajak yang dibayar oleh rakyat termasuk buruh pekerja, termasuk. Well, this is related to a really important business concept called the time value of money. And what it says is that a dollar bill in your hand is worth more than a dollar bill you would receive from someone in the future. So even though they're both dollar bills, the one you have in your hand today is worth more because of the risk that someone may not give you that dollar bill tomorrow.